Silakan duduk Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh sebelah kita, kiri kanan kita. Terus Bapak Ibu katakan tetap semangat. Tetap semangat. Ayo coba, saya masih mau melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Pastinya wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan selalu full senyum. Wow ya, dan pasti ada cherry di pipinya. Wow keren, matanya itu ya seperti mata Raja Wali. Tapi pipinya ada cherry, wah seperti bayi yang kemerah-merahan. Begitu manis, so sweet. Nah ya, dan bibirnya pasti penuh senyuman yang luar biasa. Ya, sekali tersenyum maka dunia sekelam segelap apapun juga kemudian menjadi bercahaya. Wah, beri tepuk tangan yang meriah dan katakan wow. Sekali lagi shalom semuanya, bersukacita hari ini. Kalau kita belajar di dalam penanggalan daripada Israel dan mereka percaya bahwa ada waktu-waktu di mana waktu-waktu itu menunjuk pada kalender Ibrani. Dan setiap waktu Tuhan dikatakan indah. Karena itu kita belajar untuk waktu-waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum waktunya, belum indah. Kalau waktunya ada yang harus kita pelajari. Ada yang harus kita pahami. Ada yang harus kita mengerti. Hari ini kita ada di bulan Av. Semua ada yang sudah paham. Dan saya tahu bahwa Warrior Rara pun sudah masuk di Instanya ataupun di TikToknya, ya, di media sosial tentang Av. Tapi hari ini Tuhan kasih saya kuat tentang Av, ya, tentang Av. Dan kita lihat ayatnya di Kidung Agung 2:14. Dari 13 Bapak Ibu, dari 13. Kenapa dari 13? Ini karena menyambung untuk 14. Yuk, ini ayat Av yang saya dapat ketika saya tanya sama Tuhan, ayat apa di Av ini? Oke, bersama-sama kita akan membaca Kidung Agung 2 ayat 13 sampai 14. Oke, 2, 3. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Yang mengerti katakan amin, 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 amin. Ketika kita berbicara soal bulan Av, semua hampir-hampir yang di sini itu paham. Tiap tahun kita pasti melewati bulan Av. Bapak Ibu sampai bosan, Av lagi, Av lagi, Av lagi. Tapi bukankah setiap Januari, Februari, Maret, di 2024, di 2025, bahkan di 2026 pasti ada Januari, ada Februari, ada Maret, sama. Ya, sama. Kita di dalam bulan Av. Kemudian bulan Elul, itu ada bulan-bulan di dalam penanggalan Israel. Nggak akan Bapak Ibu tidak menemukannya. Tapi yang paling penting kita mesti mengerti. Kalau di bulan ini seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Seperti apa yang harus kita lakukan. Seperti apa yang kita harus persiapkan. Di Av itu nggak pernah terlepas dari yang namanya celah yang sempit. Di Av itu nggak pernah lepas. Namanya kita di dalam keadaan yang dimana kita di posisi yang tidak bisa bergerak. Kira-kira Bapak Ibu enak atau enak? Banyak yang bilang tidak enak. Semua di celah yang sempit, di posisi yang seperti itu tidak enak. Itu menyakitkan, arti celah yang sempit kita tidak bisa bergerak. Saling sempitnya itu celah, kita tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin, apalagi kalau Bapak Ibu orang yang lincah, yang gak bisa diem. Disuruh gak bergerak, disuruh diam, kita itu merasa menderita dan sangat-sangat menderita. Karena kita adalah orang yang maunya aktif.
Aktif bukan hanya di dalam tubuh, tapi aktif di dalam pikiran. Tapi aktif di dalam kita punya ide-ide. Jadi bukan hanya orang, maaf ya, jadi bukan hanya orang kurir aja. Ya, atau tukang ojek yang mondar-mandir sibuk. Bukan itu. Tapi banyak kali orang senantiasa dia sibuk di dalam pikirannya. Wow, harusnya kayak gini nih. Wow, harusnya seperti ini. Mestinya begini dong. Kalau Tuhan gini, harusnya kayak gini. Harusnya begini, harusnya bikin kayak gini, bikin gini. Kita lupa. Kalau kita bukan Sang Pencipta. Kita adalah yang diciptakan. Tapi kita senantiasa mau sibuk, mau berpikir. Ketika kesulitan datang, gak bisa nih. Wow, harus begini nih, gak bisa nih. Wah, ini gak bisa nih. Tapi ada satu masa, ada satu bulan di mana Tuhan izinkan untuk kita semua gak bisa bergerak. Karena kalau Bapak Ibu bergerak, ke sini batu, ke sono batu. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada di goa atau lubang yang hanya muat, gak bisa berdiri. Hanya Bapak Ibu cuma bisa duduk. Duduk. Gini salah, gono salah. Bergerak dikit kejeduk, lebih sakit. Pernah gak kita ngebayangkan? Ada gak di sini berapa banyak yang masuk bulan ini kita sudah hadapi? Berapa banyak Bapak Ibu? Gak usah lambaikan tangan. Ya, gak perlu. Pasti Bapak Ibu gak mau dan dikebas sama Bapak Ibu. Tapi hari ini gak bisa dikebas Bapak Ibu. Bulan ini, bulan dimana kita harus berani untuk tahu kita ada di celah yang sempit. Dan bagaimana kita melihat di celah yang sempit dengan daripada sudut pandang. Perspektifnya Tuhan. Harus melihat daripada sudut pandang Tuhan. Harus lihat dari cara pandang Tuhan. Jangan kau lihat dari sudut pandangmu. Karena kalau sudut pandangmu kau pasti gak mau. Kalau sudut pandangmu pasti kau gak mau. Dan kau bisa marah-marah, bisa kesel, bisa jengkel. Ya, bisa kemudian jadi down. Bisa juga depresi dan stres. Jadi yang nomor satu, ketika kita di bulan Av, kita harus sadar. Memang waktunya Tuhan izinkan kita ada di celah-celah yang sempit. Kalau kita sedang hadapi Bapak Ibu. Kalau kita sedang merasakan. Jangan membuat kita mundur. Jangan membuat kita lemah. Tapi kalau kita itu datang dan kau berkata kepada Tuhan. Welcome. Av. Thank you Lord. Ajar aku menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Itu Mazmur 27. Bukan di negeri orang-orang mati. Kita di Av, Tuhan gak buat kita mati. Tapi di Av, Tuhan buat kita untuk menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Karena pasti ada kehidupan di dalam Tuhan. Pasti ada keselamatan di dalam Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi bulan Av, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nomor satu, kau harus tahu Tuhan mempersiapkan kita untuk menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Masalahmu boleh ada, kesesakan boleh ada. Sakit penyakit yang kau gak ngerti. Yang kau gak pahami. Mau dibilang apapun juga. Mau dikatakan vonis dokter apapun juga. Kau bilang Tuhan, di dalam kesesakanku, ini di Av Tuhan. Aku menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku menantikan pertolongan Tuhan. Aku percaya aku gak mau mengandalkan kekuatanku. Kalau engkau izinkan ini terjadi, bisa jadi. Tanpa aku sadari, tanpa kami sadari, banyak kali kami menggunakan kekuatan kami sebagai manusia. Banyak kami merasakan kami so powerful. Kami begitu kuatnya, kami begitu gagahnya. Sampai itu tipis gak kentara. Tapi Tuhan bisa mencium itu.
Tuhan bisa melihat itu. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ayo Bapak Ibu, kau berpikir tetap nantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kalau kita berbicara lagi soal merpati, urusannya apa? Di dalam Kidung Agung 2 ayat 16, saya mau baca dulu. Di ayat 14, di ayat 14-nya. Merpatiku, siapa itu merpatiku? Siapa itu merpatiku? Dia digambarkan adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Dia digambarkan sebagai pengantin. Saudara dan saya ini mempelai. Di akhir zaman, kita akan menjadi mempelai yang dewasa, yang siap. Tapi gak akan mungkin Bapak Ibu, kalau kita gak bisa melewati ini dengan menantikan Tuhan di negeri orang hidup. Bagaimana caranya? Merpatiku ada di celah-celah batu. Jadi jika Bapak Ibu, Bapak Ibu itu percaya kalau Bapak Ibu ini mempelainya Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita mempelainya, maka Bapak Ibu percaya mempelai Tuhan ada di celah-celah batu. Di celah-celah batu itu sempit Bapak Ibu. Enggak ada di celah-celah batu itu lebar. Di celah-celah batu. Batu itu pasti enggak enak, enggak empuk, kasar. Merpati ada di celah-celah. Inilah kita di Af. Jadi kalau Bapak Ibu ingat setiap kali di Af, kau bilang aku mempelai Tuhan. Karena aku mempelai Tuhan, aku adanya di celah-celah batu yang sempit. Kalau aku kekasih Tuhan, Tuhan izinkan aku ada di celah-celah yang sempit. Kenapa? Karena aku berbeda. Karena aku bukan wanita biasa. Karena aku bukan mempelai sembarangan. Karena aku bukan mempelai yang kemudian menikah 1-2 hari tinggal cerai. Bukan Bapak Ibu. Tapi aku mempelai yang ada di celah-celah batu yang sempit. Memang Tuhan persiapkan aku untuk suatu hari yang besar. Di hari pernikahan anak domba Allah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu ada di persembunyian di lereng-lereng gunung. Aduh gak enak Bapak Ibu. Udah celah batu yang sempit, bukan di tempat yang mudah. Di lereng-lereng yang gunung. Tahu lereng-lereng? Lereng itu serem. Dia gak datar, serem banget. Bayangin udah di celah yang sempit di lereng-lereng gunung. Artinya kalau hari ini kita bukan hanya yang di celah-celah yang sempit, tapi kita ada di lereng-lereng gunung yang berbahaya. Di tempat-tempat berbahaya. Mungkin di lereng-lereng gunung di tempat berbahaya yang rasanya aduh, aku udah gak bisa nih berbahaya nih. Kalau Tuhan gak tolong aku jatuh remuk habis. Kalau Tuhan gak tolong aku udah gak tahu udah mesti bagaimana lagi. Aku udah gak tahu. Bapak Ibu ingat berkali-kali. Sekali lagi, kalaupun kita ada di celah yang sempit dan di lereng-lereng gunung yang berbahaya yang terjal, kau jangan lihat lerengnya, kau jangan lihat celahnya yang sempit, tapi engkau lihat Dia yang besar, Dia yang sanggup, Dia yang pasti kalau Dia menempatkan engkau di celah yang sempit, di lereng-lereng yang terjal, bukan tanpa maksud dan membuat setiap kekasihnya atau mempelai yang dikasihnya itu binasa. Karena Dia punya tujuan yang lebih indah daripada apapun juga. Karena ketika engkau berada di tempat itu, kuatkan imanmu. Tarik imanmu lebih gila lagi. Buat lebih gila lagi. Buat lebih gila lagi. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai waktunya. Kembali lagi ke nomor yang pertama. Nantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kenapa engkau bisa kuat ada di celah sempit dan di lereng-lereng gunung yang gak enak yang terjal? Karena engkau menantikan Tuhan. Karena engkau menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Artinya engkau percaya menantikan Tuhan gak ada di negeri orang-orang mati. Tapi menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kalau kita menantikan Tuhan, pasti ada terobosan, pasti ada kemenangan, pasti ada kehidupan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, ketika engkau menantikan Tuhan, ingat kembali.
Saya mau ajak kita untuk kita merenung. Waktu Daniel di Goa Singa, dia tahu nggak dia mesti di Goa Singa? Enggak. One day, suddenly, dia lagi senang-senang, dia lagi berhasil, dia lebih pandai, dia punya hikmat. Yang ahli tenung siapapun, dukun-dukun orang pinter di sana nggak bisa. Tapi suddenly, tiba-tiba, dia nggak mau, Bapak Ibu, bukan dia mau, dia nggak mau. Tapi waktu itu tiba-tiba terjadi. Justru ketika dia diancam, ketika dia dibilang, kamu tahu ya, ada perintah, ada titah. Kalau kamu masih berani melakukannya dan berdoa, coba aja. Kakek, intinya begitu, matilah selesai hidupmu. Terus Daniel takut gitu, terus Daniel gak melakukan. Why? Karena dia percaya dia punya Allah yang besar. Allah yang sejauh ini udah bawa dia ke tempat pembuangan yang gak enak. Terus kemudian dia juga udah pernah, kalau gak ada yang bisa tahu ini mimpinya, habislah semua. Tapi tuh Tuhan kasih, Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa memberikan jalannya. Ketika dia hadapin yang lebih sama, walaupun lebih sulit ancaman di depan dia, sepertinya udah gak ada kehidupan lagi, sepertinya udah ketok palu, mati kau. Tinggal pilihan dia mau tetap percaya sama Tuhan atau enggak. Siapa yang dia mau percayai? Penting di Af ini Bapak Ibu. Siapa yang mau percayai? Tuhanmu yang kau sembah ataukah ilah-ilah lain? Tapi kalau kau mau percaya kepada Tuhan yang besar yang pernah menolong hidupmu, kau harus tetap dengan teguh dan tidak bergerak sedikit pun. Karena di celah sempit memang gak bergerak. Artikan lakukan saja, gak usah takut dengan ancaman. Maka Daniel melakukan itu, maka dia melakukan sehari 3 kali. Apakah Daniel gak tahu ancamannya? Apakah Daniel gak tahu bahayanya? Apakah dipikir rajanya main-main? Tidak, Daniel tahu. Tapi Daniel memilih untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Sampai kemudian apa yang terjadi? Daniel dibuang loh ke Goa Singa. Boro-boro bergerak. Ibu bilang sama saya, Bu, ibu mah yang bener. Daniel mah dibuang ke Goa Singa, itu guanya tuh pasti lebar. Pasti singanya tuh bisa puter-puter. Saya tahu, tapi Daniel gak akan bergerak. Bisa ngerti? Daniel gak mungkin bergerak. Dia di celah yang sempit, artinya dia di dalam satu hal di mana nyawa dia ini terancam. Tapi waktu dia dilepaskan, dibuang di yang gua yang singa. Kalau Bapak Ibu berpikir, apa yang Daniel lakukan? Apa yang Daniel lakukan? Marah-marah, ngamuk. Dia lawan itu singa. Jangan kita ngelawan ketika kita ada singa-singa yang Tuhan izinkan. Daripada seperti itu, singa-singa itu bisa bersimbol banyak. Ya, iblis yang senantiasa mau menjatuhkan kita, orang-orang yang dipakai mau mengintimidasi kita, yang membuat kita menjadi lemah. Pada saat itu saya percaya pasti Daniel begini. Kalaupun begitu sempit kau gak bisa begini, dengan seperti ini pun kau tetap bilang, ku percaya, hatiku percaya. Daniel sampai fales loh. Paling bisa ya benerin diri. Saling dia kagetnya, saling dia takutnya di celah yang sempit ya. Ngelihat singa gitu ya. Wow, itu serem. Dia nadanya fales berapa kali. Tapi di dalam Tuhan dia menguatkan kepercayaannya. Saya lagi iseng. Di dalam Tuhan dia terus menguatkan kepercayaannya.
Dan Bapak Ibu tahu endingnya, tidak tersentuh sedikit. Dia tetap hidup. Dan ketika diangkat, justru orang-orang yang jahat yang mau menjatuhkan dia, raja Tuhan izinkan, disuruh raja itu dilempar ke gua itu langsung habis. Bapak Ibu nangkep maksudnya? Kalau engkau tetap taat sama Tuhan, engkau percaya sama Dia, engkau pasti mendapatkan pertolongan. Gak ada yang bisa menyentuh hidupmu. Tapi kalau engkau coba mengandalkan kekuatanmu, engkau akan seperti orang-orang yang dibuang langsung dicapuk. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Semangat! Di celah sempit kita perlu ngomong semangat. Bapak Ibu tahu gak, saya berkali-kali menyemangatkan diri saya. Setiap kali semangat Rebeka, semangat. Kau pasti bisa, kau pasti kuat. Terus Bapak Ibu, akhirnya disebut seperti ini. Perlihatkan wajahmu. Perlihatkan wajahmu. Sampai kapan? Perkataan itu kemudian perlihatkan wajahmu. Di celah yang sempit wajah kita pasti gak kelihatan. Tapi kalau sampai ada suara ini perlihatkan wajahmu. Mau tahu Bapak Ibu? Itu yang kita nanti-nantikan. Itu yang kita sedang tunggu. Artinya perkenanan Tuhan turun atas kita. Artinya kita sudah lolos melalui celah yang sempit ini. Karena itu kita harus tahu, harus percaya. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, kapan waktunya kita melalui celah yang sempit? Kapan dong? Berapa lama? Dengar baik-baik. Saya punya lagi satu cerita. Dan satu kisah ini di Alkitab yang membuat saya kuat. Tiap kali saya ada di celah yang sempit, selalu ada perkatakan, tunggu sampai hari ketiga. Tunggu sampai hari ketiga. Tunggu sampai hari ketiga. Pasti hari ketiga itu datang. Why hari ketiga itu datang? Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia disalibkan, Dia begitu menderita. Iblis bersuka cita, iblis heboh. Dia pikir Tuhan Yesus sudah selesai karirnya. Oh, Tuhan Yesus sudah selesai. Dia benci banget karena Tuhan mau memberikan keselamatan. Agenda terbesar daripada Tuhan Yesus, iblis sudah tahu. Iblis sudah paham. Tapi dia gak tahu di surga Allah Bapa punya strategi. Kau boleh tahu memang penebusan harus lewat darah Kristus disalib. Tapi dia gak tahu strategi Allah yang lain. Karena ditulis kalau Yesus kematian Yesus, kalau hanya dia mati gak dibangkitkan, sia-sia kita punya iman. Karena kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Allah yang hidup. Iblis gak tahu itu Bapak Ibu. Jadi waktu dia disalib, iblis bersuka cita. Walau waktu kita kita di celah-celah yang sempit, iblis senang banget. Habisin dengan masalah, habiskan dengan perpecahan, habiskan dengan sakit penyakit, habiskan dengan dropnya keuangan. Tapi kita gak usah takut, gak usah dikebas. Karena buat kita ada hari ketiga. Kita gak bisa mengebas ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus harus mati, Dia gak mengebasnya, tapi Dia melakukannya. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita ada di celah yang sempit, kalau engkau mengebas, engkau gak suka, engkau akan marah-marah. Karena engkau gak mau, engkau gak rela. Kita belajar dari Yesus. Tuhan Yesus mau. Karena justru ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia di celah yang sempit, Dia ngerti ada sesuatu yang besar. Yang dunia gak pahami, bahkan iblis pun dihabiskan daripada strateginya. Apa itu? Tiba waktu hari ketiga. Harus datang hari ketiga. Gak mungkin gak datang. Jadi Bapak Ibu taruh di hatimu, hari ketiga pasti akan tiba. Hari kemenangan pasti akan tiba. Hari kau keluar daripada celah yang sempit pasti akan tiba. Kapan? Hari ketiga. Karena waktu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kubur.
maka apa? Menyatakan bahwa apa? Nah, ini harus benar nih. Pemainnya harus di nadanya yang benar nih. Oke. Bener gak? Ayo. Sebab nih anak Allah. Dengar baik-baik. Yesus namanya. Dia ngapain? Menyembuhkan. Terus dia ngapain? Dia menyucikan. Terus apa lagi? Dia mati. Tapi bukan hanya mati, dengerin. Tebus dosa setiap kita. Nah, ini dia, kubur kosong. Stop dulu, kubur kosong adanya di hari keberapa? Katakan hari ketiga. Hari ketiga. Dan di hari ketiga ada apa? Lanjut. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan kenapa? Yesus hidup. Beri tepuk tangan. Saya gak mau peduli Bapak Ibu. Hari ini kau harus berkata, aku gak mau peduli apa yang iblis mau intimidasi, apa yang dokter mau katakan, karena aku percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di hari ketiga, sebab dia hidup, ada hari esok. Mungkin orang dunia bilang gak ada hari esok loh, mau selesai, gak ada caranya, gak ada yang bisa menolong. Dan belum diketemukan caranya menolong. Kita gak mau peduli. Kita gak mau tahu. Kita gak mau pusingkan. Yang kita percaya, kita sedang menantikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ayo bangkitkan dengan pujian ini. Oh yes. Yesus hidup. Haleluya. Nah Bapak Ibu tahu hari ketiga itu pada saat kau dengar. Pada saat kau tahu. Ada suara yang berkata, perlihatkan wajahmu. Kita buka ayat 13. Ketika suara itu dengar, perlihatkan wajahmu, itu ada di ayat 13. Waktunya kapan? Kidung Agung 2 ayat 13. Oke, saya akan baca. Waktu ayat 13 berkata seperti ini. Pohon ara mulai berbuah. Jadi, engkau gak tahu kapan pohon ara mulai berbuah. Betul? Kau ada di celah yang sempit, Bu. Engkau gak lihat itu. Kau gak tahu waktunya. Tapi ketika pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya, maka Tuhan bilang, bangunlah manisku jelitaku. Marilah merpatiku, engkau yang sudah lama, kau yang sudah berhari-hari. Mungkin juga kau ada di celah-celah yang sempit bertahun-tahun. Mungkin engkau bersembunyi di lereng-lereng gunung. Karena mungkin engkau malu, karena mungkin banyak penghinaan di dalam dirimu. Mungkin kau gak bisa menampakkan wajahmu, karena engkau malu dengan situasi dan kondisimu. Tapi percaya, ketika Tuhan Allah membuatkan terobosan, ketika Allah menjadikan musim pohon ara berbuah, ketika bau semerbak harumnya sudah tercium, engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu dan kaki rusa di atas bukit-bukitnya. Engkau sampai gak percaya, engkau sampai gak bisa ngebayangkan suddenly, seperti engkau itu di dalam lubang maut. Tiba-tiba Tuhan berikan kehidupan buatmu dan kemenangan buatmu.
itu nilainya lebih daripada apa yang kau rasakan selama kau ada di celah-celah yang sempit. Jadi Bapak Ibu yang harus kau ingat, selama di celah-celah yang sempit itu hanya sementara. Itu gak akan selamanya. Tidak selamanya orang benar dibuat goyah. Tidak selamanya orang benar ditinggalkan. Tidak selamanya. Tapi ada satu saat ketika Tuhan bilang, oh berpatiku, engkau selama ini ada di celah-celah batu. Oh begitu gak enaknya di persembunyian lereng-lereng gunung yang begitu terjal menyeramkan. Tapi hari ini perlihatkanlah wajahmu. Hari ini perlihatkanlah wajahmu. Karena apa? Karena aku ingin kembali mendengarkan suaramu. Aku ingin sekali mendengarkan suara teriakan kemenanganmu. Aku ingin sekali melihat bagaimana kain kabungmu, oh digantikan dengan sukacita. Sebab aku tahu merdu suaramu dan elok wajahmu. Bapak Ibu tahu gak artinya apa? Kalau engkau orang yang sebagai mempelai, engkau yang taat dan setia, engkau tetap nantikan dia. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kesedihan murah, bukan dengan gak pengharapan. Mungkin kau gak bisa, suaramu pun gak bisa kedengaran, teriakan minta tolongmu. Engkau gak akan buang-buang waktu dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, dengan bersungut-sungut. Tapi mungkin di celah sempit itu engkau berkata, engkau menyatakan, bila ku buka mata, di mana di celah yang sempit, tetap di celah yang sempit aku terkagum Tuhan. Bukan karena berkat saja, tapi kalau aku lihat hidupku sampai saat ini ada, itu karena semua Engkau. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru buat hidup. Sampai Tuhan suka banget yang dia mau. Ayo katakan bersama-sama, dan ku ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saya mau tutup seperti ini. Kenapa Tuhan bilang buat mempelainya perlihatkan wajahmu? Artinya waktu kita udah selesai, tapi perdengarkanlah suaramu, karena itu suara yang dinantikan Tuhan, penyembahan kita. Di dalam sakit kita, di dalam sedih kita, di dalam kesendirian kita, di dalam ketidakmampuan kita, kita terus memuji. Kita katakan yang kuingini hanya mengenal Engkau Tuhan lebih daripada apapun juga.
penderitaan itu gak sebanding dengan pengenalanku akan Tuhan. Penderitaan yang aku alami gak pernah sebanding dengan kemuliaan yang aku terima nanti. Karena aku ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam